Sahabat DKB, kita jumpa kembali dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya, Pendeta Arif Saudara. Sama percakapan kita, ini sebuah program yang membahas masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, atau perkembangan-perkembangan pemikiran dalam teologi Kristen, atau pengalaman sehari-hari bergereja, ya, pergumulan bergereja yang kita bahas supaya kita dapat merespons peristiwa, merespons hal-hal tertentu dalam masyarakat, dalam gereja itu dengan landasan teologis yang memadai. Dan kali ini kita akan membahas isu yang pernah kami bahas sebenarnya di sini, yaitu tentang pernikahan beda agama. Beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Maret, dalam Gema Kasih Indonesia episode 343, kami pernah membahas tema pernikahan beda agama. Waktu itu YKB membahasnya bersama dengan Pendeta Albertus Pati. Nah, kali ini kembali isu ini kami angkat karena pada bulan Juni yang lalu ada hal menarik mengenai pernikahan beda agama ini yang terjadi di Surabaya. Ya, seorang pemuda Kabah menggugat keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan beda agama. Nah, dan salah satu pihak tergugat dalam perkara ini adalah PGI, ya. Dan untuk membahas ini, kita melihat ini apa yang sedang terjadi, bagaimana kita meresponsnya, apa makna dari pengesahan dan gugatan ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Pendeta Andi Purnawan, Ketua 1 PGIW Jawa Timur, yang mengikuti kasus ini dari dekat di Surabaya. Selamat jumpa Pak Andri. Selamat jumpa Pak Arlianus, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik. Kabar Surabaya gimana, Pak? Surabaya cerah. Surabaya cerah ya. Ya. Terakhir kita ngomongkan Pak Andit mengenai masalah pendirian gereja ya. Kalau IMB di GKI di mana? Di Citeralen. Udah beres kah itu? Masih belum, tapi perkembangannya positif. Ya. Jadi sedang ditangani Pak Kesbangpol Surabaya. Wah. Ya, semoga berjalan baiklah. Syukurlah. Dan sekali lagi, kayaknya kalau Pak Andri datang membahas persoalan lagi deh kelihatannya ini. Ini persoalan lagi kan? Ya, mulai dari izin gereja yang susah, sekarang pernikahan beda agama yang digugat. Nah, Pak Andri, ini menarik ya yang terjadi di Surabaya ini, bahwa Pengadilan Negeri mengabulkan, lalu ada gugatan. Bisakah Pak Andri sedikit menceritakan kasus entah pengesahannya, ya, juga kasus mengenai gugatan pemuda Kabah itu yang ternyata salah satu pihak tergugat adalah PGI. Pak Andri, silakan. Baik. Jadi Pengadilan Negeri Surabaya ini sangat berani menurut saya ya, karena setahu saya dalam sejarah Pengadilan Negeri luluskan permohonan pengesahan pernikahan beda agama itu baru pertama kali di Indonesia. Orang menikah beda agama itu banyak, tetapi biasanya diakali dengan sementara ganti KTP lalu kembali ke agama semula, artinya tidak resmi begitu. Diberkati di gereja lalu juga ijab kabul, setelah itu hidup masing-masing itu banyak. Nah, kali ini resmi. Pengadilan Negeri itu mengabulkan gugatan pengesahan, dan waktu ramai pengesahan Juni itu disusul dengan pengesahan kedua, dan bahkan terakhir kemarin Agustus ada lagi juga pengesahan pernikahan beda agama yang ketiga. Sudah ada tiga ya, tiga bukan kasus lah, peristiwa pernikahan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Betul. Dan penggugatnya untuk putusan Juni itu sebetulnya bukan hanya satu orang. Jadi memang ada 4 orang. Oh. Ali Mukhtar itu dari salah seorang pengurus Gerakan Pemuda Kabah Tuban. Lalu juga ada nama Tabah Ali, Ahmad Koirul, itu orang-orang GP Ansor, Pak. Ansor malah? Iya. Oh. Ansor Jawa Timur. Wow. Iya, Ansor Tuban gitu ya, jadi cabang Tuban. Nah, kita mesti lapor ke Gus Menteri kelihatannya ini. Nah, itu. Karena Ansor itu macam-macam juga, beragam gitu ya. pandangannya. Ya, lalu juga ada seorang advokat. Jadi 4 orang yang menggugat, dan keempatnya dari Tuban mereka.
beberapa hari yang lalu saya diminta untuk mewakili PGI ya, sebagai pihak yang turut tergugat karena gugatan ini dialamatkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan turut tergugatnya itu cukup banyak. Jadi yang pertama Mahkamah Agung itu turut digugat, lalu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga digugat, lalu MUI juga turut tergugat, PGI, dan juga ada 2 pondok pesantren. Jadi pesantren An-Alwar di Rembang dan pesantren Al-Quran di Rembang juga, ya, yang pimpinannya Gus Baha itu. Di pihak tergugatnya ada 6, penggugatnya ada 4. Pernikahan beda agama antar Islam dengan Kristen atau antar apa? Islam dan Kristen. Kan yang digugatkan keputusan pengadilan negeri ya? Betul. Boleh Pak Andri share sedikit sejauh Pak Andri memantau begitu. Apa sih sebutlah apa namanya pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan pengesahan pernikahan beda agama ini? Iya, sejauh yang saya ikuti sebetulnya hakim yang memutuskan itu menggunakan pertimbangan fakta yuridis ya, bahwa para pemohon itu telah bersepakat untuk mendapat persetujuan dan kedua orang tua, kedua keluarga juga setuju bahwa pernikahan dicatatkan di hadapan Dinas Dukcapil Kota Surabaya. Dan mereka bersepakat akan membentuk rumah tangga yang bahagia dalam iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena hakim itu menganggap bahwa para pemohon itu telah melepaskan asumsi keagamaannya yang melarang perkawinan beda agama, maka hakim memberikan izin itu dengan mempertimbangkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 itu Pak Ari. Jadi memberikan kemungkinan dapat dilaksanakan karena di aturan itu dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya, perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dihadiri dengan 2 saksi. Jadi sebetulnya kan dalam Undang-Undang Pernikahan tahun 74 pun sebetulnya ada mandat bahwa pernikahan itu harus dijalankan berdasarkan upacara keagamaan, begitu ya kira-kira ya. Nah ini di PP 9 nomor 75 sesungguhnya dibuka kemungkinan. Nah, lalu Majelis Hakim dengan dasar yuridis yang demikian, yang penting dicatat di Dukcapil, ada 2 orang saksi, lalu keluarga sudah setuju, yang menjalani setuju, ya diluluskan, begitu. Berarti apa namanya Majelis Hakim ini memakai undang-undang atau peraturan pemerintah ya, yang nomor 9 tahun 75 ini. Berarti mereka tidak merujuk pada Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang tentang undang-undang perkawinan itu. Ya sebetulnya kalau merujuk pada nomor 1 tahun 74 pun juga tidak ada yang disalahi ya, karena kan proses pernikahan mereka dicatatkan dan sudah dijalankan berdasarkan agamanya begitu. Saya tidak tahu persis apakah mereka sudah menjalani pemberkatan nikah atau menikah di hadapan penghulu, tapi yang jelas itu sudah dilakukan. Jadi perkawinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing diasumsikan sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Sehingga tidak melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Betul, betul. Berarti yang mereka alami adalah kendala bahwa kantor catatan sipil tidak mau mencatatkan begitu. Tepat sekali. Ini sudah menikah, sudah diberkati, tapi tidak bisa dicatat, maka ya sudah menggugat pengesahan. Kalau Pak Andri sempat ngikutin setelah keputusan pengadilan negeri
Nah, saya nggak tahu ini apakah ini udah inkrah karena tidak ada gugatan lagi. Ini belum inkrah dong sebenarnya ini karena ada gugatan baru kan. Ada gugatan terhadap itu, banding apa gugat ya? Saya kira kalau pengesahannya itu sudah inkrah ya. Karena kan yang digugat bukan pasangannya itu ya, tetapi kalau saya lihat itu gugatan yang dibuat Ali Mukhtar itu sangat normatif, yang sifatnya juga preventif supaya ini tidak diulang gitu. Jadi yang tiga itu sudah resmi. Ya, berarti kan fakta bahwa gugatan disampaikan ke pengadilan negeri berarti memang ini bukan banding kan, berarti keputusan PN Surabaya tentang mengabulkan permohonan dan lalu mengesahkan pernikahan beda agama di bulan Juni itu sudah inkrah ya Pak. Nggak tahu berapa bulan ya itu kesempatan banding ya. Kita bukan orang hukum Oke. Saya membayangkan kalau orang sudah menikah lalu sudah hidup berumah tangga tiba-tiba digugat suruh bubar ya lucu juga ya. Udah bersatu udah ya. Argumen dari para penggugat ini apa? Argumen hukumnya? Yang saya baca dari berkas gugatannya, nggak ada argumen hukumnya. Jadi mereka berargumen bahwa HAM itu harus diletakkan di bawah hukum Islam. Islam itu mayoritas. Jadi sama sekali tidak disinggung tentang pertimbangan hukum atau pertimbangan hukumnya. Jadi meyakini bahwa Islam itu berasal dari Allah. Lalu manusia harus tunduk dan taat. Lah dengan disetujuinya pernikahan beda agama oleh negara berarti menjadi semacam ancaman terhadap hukum Islam dan menimbulkan kebingungan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi lebih pada pertimbangan teologis mereka. Dan mereka kekhawatiran utamanya itu dampak hukumnya adalah nanti terjadi kebingungan karena hukum Islam menjadi tidak pasti mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang haram itu bisa ditafsirkan seenaknya. Jadi ini sebetulnya pertimbangan yang sangat normatif ya. Normatif teologis ya. Betul. Berarti para penggugat ini menempatkan hukum agama di atas hukum negara begitu ya? Ya, bahwa para penggugat juga mencantumkan pertimbangan-pertimbangan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, lalu juga pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 75, pasal 40 bagi wanita yang menikah tidak beragama Islam, putusan Mahkamah Agung itu dicantumkan, tetapi itu tidak dibuat statement bahwa ini merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal itu. Jadi concern mereka ialah pada kebingungan masyarakat utamanya umat Islam antara keputusan hukum negara, hukum positif dengan sebutlah hukum agama begitu. Betul. Jadi berita utamanya adalah keputusan itu menimbulkan keresahan bagi umat Islam. Oke. Itu kata-kata sakti itu kalau sudah bikin resah itu berbahaya kan. Tapi itu kan opini ya, belum ada penelitian kan bahwa apakah resah atau tidak, itu opini kan namanya. Ya. Nah, PGI sebagai salah satu pihak tergugat, apa argumen atau pandangannya berkaitan dengan ini setelah beberapa informasi berikut ini?
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya, Pendeta Aris Larosa. Pada percakapan kita sedang berbicara tentang sekali lagi pernikahan beda agama bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Andi Purnawan, Ketua 1 PGIW Jawa Timur. Dan bila para sahabat punya pertanyaan atau punya komentar tentang percakapan kita ini, silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia, dan tentu Pak Pendeta Andri dengan senang hati akan merespons Anda pada waktunya. Pak Andri, tadi kan saya di ujung segmen yang pertama udah menitipkan pertanyaan, Pak. Pihak PGI sebagai salah satu pihak tergugat dalam gugatan 4 orang tadi itu, ya, itu PGI sendiri, saya dengar bahwa Pak Andri mewakili PGI ya dalam persidangan ini. Betul. Apa yang Pak Andri sampaikan sebagai representasi PGI sebagai argumen sebelah atau hukum atau teologis pada waktu persidangan itu, Pak? Ya, dua ya. Yang pertama, PGI memandang bahwa itu adalah error objek dari sudut material gugatannya sendiri. Kenapa error objek? Karena PGI itu kan bukan lembaga yang melakukan pemberkatan atau menjalankan sakramen pernikahan. Ini merupakan persekutuan gereja-gereja dalam lingkup kebersamaan. Lalu yang kedua, saya menyampaikan titipan dari PGI bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya PGI memohon maaf jika tidak dapat hadir karena berkedudukan di Jakarta. Nah, dari sudut materinya sendiri tentang diskusi mengenai pernikahan beda agama, sebetulnya saya mengutip pendapatnya Pak Ketua, Pak Komar Kultom, Pendeta Komar Kultom, justru menyambut positif sebetulnya keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan mengesahkan perkawinan beda agama. Karena sebetulnya pengesahan perkawinan di pengadilan itu dimungkinkan dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk. Jadi itu sebetulnya ada celah memang. Dan keputusan itu di PN Surabaya itu menjadi celah yang positif untuk menyiasati Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Ya, karena kan biasanya selalu orang-orang yang menikah beda agama itu kan pura-pura pindah agama atau kemudian melakukan pernikahan di luar negeri supaya disahkan, atau hidup ya tanpa ikatan perkawinan, ya kumpul begitu saja. Kalau pura-pura itu membangun rumah tangga di atas kebohongan. Lalu menikah di luar negeri, ya tidak semua orang mampu untuk itu. Ya, yang ketiga, kalau cuma kumpul kebo begitu kan itu malah menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak-anak, lalu jadi problem sosial juga. Dan bagi saya, hidup di masyarakat majemuk itu tidak bisa dihindari ya pada akhirnya pernikahan beda agama. Kita tidak merekomendasikan, artinya gereja PGI tidak mempromosikan atau mendorong, tetapi PGI memahami bahwa ya interaksi sehari-hari di masyarakat majemuk memungkinkan terjadinya hubungan cinta, berpacaran, dan bahkan sampai pada tahap pernikahan. Dan PGI sadar bahwa gereja-gereja di lingkungan PGI itu punya sikap yang beragam
ada yang sudah menerima dan memasukkannya dalam tata gereja, misalnya GKI, begitu kan sudah ada ya, pernikahan dengan yang bukan anggota. Itu kan bisa menjadi pasal yang mendasari pernikahan beda agama. Tetapi juga ada gereja-gereja tertentu yang masih belum membahas atau bahkan melarang gitu. Tak memberkati, tak melayani lah begitu ya. Betul. Namun bagi PGI sebetulnya yang paling utama kan adalah bagaimana negara memainkan perannya menurut konstitusi tanpa harus ditundukkan oleh ajaran agama tertentu atau sikap gereja. Jadi kan sudah menjadi kewajiban negara untuk mengadministrasikan dan melindungi hak-hak sipil warga. Dan kalau kemudian negara itu menjadi alat bagi agama untuk melestarikan doktrin atau pandangannya yang tentu beragam, karena pandangan agama itu kan walaupun dalam satu agama pun multivokal, multi perspektif, multi tafsir. Ini berbahaya sekali kalau negara menjadi alat untuk melegitimasi pandangan agama. Jadi itu sikap PGI. Memang tone-nya lebih ke menyambut positif, Pak. Jadi artinya meskipun di antara anggota gereja-gereja anggota PGI terjadi ketidakseragaman pendapat tentang pernikahan beda agama, tetapi PGI sendiri menyambut baik keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengesahkan perkawinan beda agama ini karena ya itu kan hak sipil ya. Itu hak sipil dan negara berhak bukan berkewajiban melindungi hak-hak warganya dan tidak membiarkan hukum yang lain, entah hukum agama atau hukum apapun lah, ya berada di atas hukum positif, hukum negara yang sudah disahkan dan diterima bersama. Begitu kurang lebih ya Pak Andi? Betul. Karena kan memang begini, justru negara itu menjadi bersalah ketika melarang. Ini menurut pandangan saya ya. Karena pelarangan terhadap pernikahan beda agama, kalau agama melarang itu urusannya agama, gereja melarang itu pertimbangan teologis gereja misalnya. Tetapi kalau negara melarang, maka negara sudah menciptakan segregasi di dalam produk hukumnya. Sebab melarang orang untuk saling mencintai, lalu menikah karena pertimbangan agama, itu berarti ada proses segregasi yang dilakukan oleh negara. Dalam hal apa segregasinya? Ya, membuat setiap warga negara yang seharusnya sama, punya harkat, martabat yang sama, tidak dapat bersatu karena mereka ditempatkan pada keadaan, ya ini sebuah pelanggaran, kamu misalnya Kristen dengan Islam atau Kristen dengan Buddha menikah, itu adalah pelanggaran. Nah, ketika negara melakukan pelarangan, negara justru bersalah. Karena pertimbangan kita dalam prinsip kenegaraan kan setiap warga negara sama. Dan itu melanggar Pancasila, Persatuan Indonesia. Orang mau bersatu dalam rumah tangga kok dilarang. Nah, berarti ada asumsi bahwa agama tertentu tidak bisa disatukan dengan agama yang lain dalam hidup satu atap. Kalau asumsi itu dipegang oleh negara, itu justru kekeliruan menurut saya. Ya, dan itu akan menyuburkan nanti segregasi sosial di berbagai bidang kehidupan ya. Membenarkan ada perkampungan Islam, perkampungan Kristen, perkampungan Buddha, perumahan Hindu. Dan sekarang ini sebetulnya kalau kita cermati ya Pak, produk-produk hukum kita itu sudah banyak sekali mensyaratkan rujukan pada hukum agama. Setelah saya mempelajari tentang pernikahan beda agama yang hukum negara itu rujukannya adalah pada menurut undang-undang perkawinan, menurut agama tertentu, itu ternyata saya juga mendapati pembagian hak waris, hibah, dan seterusnya, itu ternyata direferensikan dengan hukum agama. Dan ini kan menjadi unik ya, Indonesia negara hukum, tetapi kemudian ketika ada agama tertentu punya hukumnya sendiri, hukum negara tunduk terhadap hukum agama itu. Memang sistem perpolitikan, sistem kenegaraan di Indonesia kan
Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia menghormati, respect for all. Tetapi respect for all itu akan menjadi sangat problematis ketika setiap produk hukum kita tidak berani mengambil sikap yang mandiri di luar hukum agama. Ya. Ya, kalau soal hibah, waris lah itu tidak ada persoalan. Tapi kalau ini terkait dengan pernikahan akan menjadi persoalan besar bagi masa depan Indonesia. Karena hibah waris kan mungkin berlaku pada penganut agama dan itu tidak ada hubungan dengan penganut agama lain kan. Betul. Pernikahan kan menyangkut menyangkut dua orang yang bisa saja berasal dari yang agamanya berbeda, dan itu sangat-sangat mungkin di Indonesia karena sehari-hari kan ketemunya kita kan dengan yang berbeda ya. Iya. Masyarakat di kantor, di sekolah anak-anak, dan itu kan memungkinkan jatuh cinta pada yang berbeda itu. Ya, dan sangat tidak adil bagi orang yang belum punya pasangan kalau kemudian dia sudah mencari yang seiman gitu, tidak dapatnya yang tidak seiman, lalu kita yang sudah punya pasangan mengatakan, oh itu haram. Itu kan sangat tidak adil. Kita sudah punya pasangan, mereka sudah cari-cari setengah mati nggak ketemu, temunya yang tidak seiman. Nah, Pak Andri, kan ada kan surat edaran Dirjen Dispenduk bahwa pernikahan beda agama dilarang untuk dicatat gitu. Yang nanti kan kemudian itu kan tadi diajukan permohonan ke pengadilan negeri ya. Lalu pandangan Pak Andri tentang surat edaran ini sebenarnya ini kan Dinas Kependudukan yang melarang mencatat. Apa pandangan Pak Andri tentang surat edaran ini, dan dalam kaitan nanti ternyata justru diabaikan berarti surat edaran ini dengan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya berarti kan? Ya, ini soal surat edaran ini memang isu panas ini. Saya sendiri belum pernah membaca secara langsung surat edarannya, tetapi kami itu mendengar bahwa karena ada satu pasang ya, anggota salah satu GKI di Surabaya menikah antara Kristen dan Katolik. Dengan Katolik malah ya? Ya, dengan Katolik sudah diberkati, pemberkatan nikahnya dilakukan oleh GKI. Nah, ketika mau mencatatkan itu ditolak oleh Dispenduk Capil Surabaya. Lalu ketika ditanya, loh Pak, selama ini kan selalu bisa, tidak ada persoalan. Oh iya, karena ini Kristen dan Katolik, beda agama. Loh apa dasarnya? Nah, berdasarkan informasi itu adalah, ya kami mendapat surat edaran dari Dirjen Dispenduk Capil. Itu saya sampai sekarang masih berupaya mengaksesnya, namun informasi itu benar karena memang seluruh Dispenduk Capil di Indonesia itu mendapatkan edaran untuk tidak mencatatkan pernikahan beda agama, terutama setelah rame-rame kasusnya salah satu anggota tim ahlinya Jokowi, staf ahlinya Jokowi yang menikah beda agama itu. Nampaknya ada titipan aspirasi dari salah satu petinggi negara kita, saya tidak perlu menyebutkan di sini, yang kemudian meminta Dirjen untuk membuat surat edaran itu. Nah, dari situ saya kalau ditanya apa pendapat saya, ya ini negara dikelola dengan logika teologi menurut saya. Karena ketika ada edaran Dispenduk, padahal sebetulnya ini kan proses judicial review, pengajuan judicial review, proses gugat-menggugat terkait dengan Undang-Undang tahun 74, diskusi tentang ini kan sifatnya masih belum mencapai kesepakatan ya, masih dalam proses. Dan bahwa ketika ini dalam proses seharusnya ya dibuka kemungkinan itu. Nah, saya melihat ada upaya yang sangat bersengaja untuk menutup celah bagi hak warga negara menikah secara beda agama.
Dan kami di Rumah Bhinneka, komunitas yang ada di Jawa Timur, sedang melakukan kajian dan studi untuk itu. Beberapa waktu lalu kami membuat semacam lokakarya pernikahan beda agama untuk mendengar pandangan setiap agama dan kepercayaan, lalu juga mendengar dari para pegiat hak asasi manusia, para aktivis hukum, kelompok-kelompok budaya. Ya, kami merekomendasikan kepada negara untuk tidak menghalangi, lalu juga akan menempuh upaya membuat tim melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yang walaupun di beberapa tempat diinformasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu sudah diupdate dan sudah ditetapkan kembali di tahun 2016. Tapi itu nampaknya sosialisasi kepada masyarakat masih belum cukup. Dan ada perubahan mendasar begitu dari 74 ke 2016. Yang saya tahu di versi 2016 itu ditutup total. Oh, lebih keras malah. Ya, jadi ditutup total. Tapi kami masih melakukan studi tentang itu, terutama teman-teman yang punya keahlian di sana ya. Para pemuka agama pada prinsipnya, kalau di Jawa Timur ini ya, pada prinsipnya walaupun pernikahan beda agama itu bukan sebuah pilihan ideal, tetapi negara tidak boleh menghalangi. Oke, jadi berarti berkaitan dengan surat edaran dan keputusan PN Surabaya, gimana hubungannya setelah beberapa informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arsula Rosa di YKBGKI TV. Kita sedang berbincang tentang sekali lagi pernikahan beda agama bersama dengan Bapak Pendeta Andri Purnawan, Ketua 1 PGIW Jawa Timur. Ini segmen terakhir sahabat, dan bila ada komentar, ada pertanyaan, silakan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar yang tersedia. Nanti Pak Pendeta Andri tentu akan dengan senang hati akan merespons pada waktunya. Pak Andri, lanjut sedikit yang tadi ya Pak, kan dengan keputusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama ini berhadapan dengan surat edaran, berarti kan kantor catatan sipil dinas kependudukan wajib mencatat atas dasar keputusan pengadilan negeri itu. Apakah Pak Andri sempat bercakap misalnya ketika diskusi di Surabaya dengan para praktisi hukum, apakah dengan keputusan itu cukup menjadi landasan bagi pasangan-pasangan lain untuk meminta mencatatkan pernikahannya, atau setiap kali mereka mesti ke pengadilan, Pak Andri? Iya, setiap kali mesti ke pengadilan, Pak, sayangnya. Oh, jadi case by case ya? Case by case, dan ini kan semacam pertarungan wacana publik sebetulnya.
Kalau saya membaca gugatan ke PN Surabaya itu kan sebuah tekanan supaya PN Surabaya tidak mencatatkan kembali. Tapi ya syukurnya PN Surabaya masih berani 3 kali bahkan di bulan Agustus mencatatkan. Kalau kita berharap pada birokrasi, rasanya Kemenak, lalu Kemendagri juga sudah menyatakan menolak kan pernikahan beda agama. Jadi dalam hal ini menurut saya Pengadilan Negeri Surabaya itu anti mainstream. Jadi mereka sedang melakukan sebuah keputusan membuat produk hukum yang tidak populer. Jadi tentu setiap pasangan nikah beda agama harus pergi ke pengadilan negeri. Dan kalau itu dilakukan di luar Surabaya, kemungkinan juga kecil untuk disetujui. Jadi menurut para praktisi hukum memang ini tidak bisa jadi jurisprudensi ya? Betul. Ya, kalau memang mau lebih punya dampak yang menasional, ya harus ada gugatan terhadap semua produk hukum atau kebijakan itu. Misalnya kita menggugat surat edaran Dirjen itu, kalau memang sudah saya lihat fisiknya atau kami mempelajari itu ya, nah itu mungkin bisa. Oke. Nah, kalau tentang pernikahan beda agama sendiri Pak Andri, posisi Pak Andri atau kalau bisa mewakilnya, karena Pak Andri kan pendeta GKI, walaupun tadi sempat disinggung soal pelaksana ya, posisi Pak Andri dan GKI di dalam pernikahan beda agama itu seperti apa? Saya memandang pernikahan beda agama itu bukanlah sebuah pilihan yang ideal. Ya idealnya menikah ya seiman. Karena di dalam pernikahan harus ada semacam kesamaan iman, kesamaan dasar etis, dan seterusnya. Namun dalam konteks Indonesia itu tidak bisa dihindari. Dan kalau kita misalnya merujuk di dalam perjanjian lama pun, tokoh-tokoh iman Yehuda itu menikah dengan Syua, wanita Kanaan, lalu Simeon itu menikah dengan wanita Kanaan juga, Yusuf ya tokoh yang sangat digemari anak-anak sekolah minggu, pahlawan bagi Israel, itu menikahnya dengan Asnat, itu kan anaknya Kiai, malah anaknya Imam Mesir itu. Asnat itu. Esau menikah dengan Yudit, orang lalu Musa bahkan pernah menikahi perempuan Kus. Tokoh Taurat pun menikah beda iman ya. Nah, karena kawin campur pada zaman dulu, beda kultur pasti beda agama. Jadi PL kalau saya lihat berdasarkan situasi itu di PL memang ada yang melarang, tetapi juga dilarang dalam konteks supaya identitas iman umat itu tidak kabur. Tetapi juga dalam kenyataannya karena ada interaksi, bapak-bapak iman Israel pun juga menikah beda iman. Dan itu tidak dipersoalkan, tidak dikecam, tidak dikutuk, begitu. Dan dari mereka juga lahir keturunan-keturunan yang melanjutkan sejarah umat. Lalu bahkan dalam konteks tertentu malah kalau di PL itu kan dianjurkan Pak Ali. Misalnya dalam Ulangan 21 ayat 10-14 dalam konteks perang, malah ketika Israel itu menang perang, mereka diharuskan menikahi perempuan yang menarik supaya para perempuan itu tidak diperlakukan sebagai tawanan atau budak ya, dalam hari ini budak seksual secara semena-mena, harus dinikahi. Jadi pernikahan dengan wanita non-Israel itu diizinkan justru atau direkomendasikan agar umat tidak jatuh pada dosa kejahatan perang, perlakuan biadab terhadap para wanita tawanan perang. Nah kalau di PB sendiri kan memang tidak ada teks yang melarang ya. Yang paling sering teks 2 Korintus 6 ayat 14 itu jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, terang dan gelap tidak bersatu. Itu kan konteksnya sebetulnya seorang bertobat sementara pasangannya belum. Nah setelah dia jadi Kristen masih ikut tradisi pasangannya. Paulus mengkritik itu.
Tetapi ketika pasangannya itu beda iman, bahkan Paulus melarang mereka untuk bercerai. Jadi Paulus melarang orang Kristen menceraikan pasangannya yang beda iman, itu 1 Korintus 7 misalnya. Hal yang sama misalnya di 1 Petrus 3, ada saran bahwa para perempuan Kristen tetap harus menghormati pasangannya meskipun dia beda iman, tidak menjadi batu sandungan. Dalam konteks budaya yang sangat patriarki pada saat itu, para perempuan Kristen itu diminta untuk tetap tunduk melaksanakan panggilan sebagai istri bagi pasangan yang beda iman di tengah orang tidak percaya. Jadi kalau merujuk pada tradisi PL dan PB itu sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian melarang orang menikah beda iman. Dan itulah sebabnya di dalam tata laksana GKI, Pak Arianus pasti jauh lebih menguasai itu dibandingkan dengan saya gitu. Seingat saya di bab 10 itu ya, pasal 30 itu dimungkinkan orang menikah dengan bukan anggota gereja selama ia setuju pernikahannya diteguhkan secara Kristen, tidak menghambat atau menghalangi pasangannya untuk hidup menurut iman Kristen, dan tidak menghambat anak-anaknya dibaptis dan dididik secara Kristiani. Bahwa ke depan anak-anaknya mau membuat pilihan iman lain urusan belakang, tetapi yang penting di GKI itu ada upaya untuk selama tidak ada hambatan untuk tetap beribadah, percaya pada Allah Tritunggal, hidup dalam iman Kristen, ya tidak ada persoalan. Dan memang itu tidak meniadakan problem etis yang akan terjadi, karena saya mendapati memang ada pasangan-pasangan nikah beda agama itu baik-baik saja awalnya, tapi di akhir-akhir pernikahan ketika mereka bermasalah, mereka mau bercerai, alasannya adalah kami beda iman. Nah, itu memang ada persoalan-persoalan begitu ya. Tapi dari kasus yang jelek kan kita tidak boleh membuat sebuah keputusan yang jelek pula gitu. Karena yang seiman juga ada yang akhirnya ujungnya berpisah dengan saya karena kami mempunyai perbedaan ini, perbedaan itu. Betul. Dan proses pastoralnya memang harus sangat panjang. Yeah. Hal-hal yang kemungkinan terjadi di masa depan itu mesti dipercakapkan. Dan kalau kemudian kedua orang yang mau menikah, ya biasanya orang mau menikah itu kan ya sudah iya saja kan. Kalau mereka ya wis pokoknya setuju, tapi belakangan juga. Tapi itu menurut saya adalah risiko yang harus dihadapi. Itu sudah sebuah jalan. Dan selama dia mau diberkati secara Kristiani, saya kira oke, Pak. Kalau bagi saya ikut GKI lah, ikut tata laksana GKI. Jadi artinya kan walaupun bukan merupakan, kita tidak menganjurkan ya, tetapi artinya kita juga tidak melarang ya orang untuk jatuh cinta pada orang yang berbeda. Tetapi kalau itu terjadi, proses pastoralnya harus sangat dalam, panjang dan hati-hati. Termasuk tadi menerka sebisanya, ini dia jawab iya atau iya gitu loh. Saya gitu pernah menolak. Saya pernah memberkati, tapi juga saya pernah menolak. Di tahun 2009 tuh kami pernah melayankan pernikahan beda iman Kristen dan Islam. Dan tapi juga pernah ada pasangan yang saya tolak. Karena alasannya apa? Pastoral apa yang ditemukan? Karena di dalam percakapan pastoral itu saya menemukan mereka tidak menganggap iman itu sebagai sesuatu yang serius. Okay. Orang menikah beda agama itu kan biasanya kalau tidak sangat paham teologi juga menganggap iman nggak terlalu penting begitu ya. Nah itu yang berbahaya, karena kalau sekarang itu menganggap bahwa ya imannya nggak terlalu penting, yang penting cinta, di kemudian hari kemudian dia mengalami pengalaman iman atau tiba-tiba ikut KKR atau ikut pengajian yang membuat dia, karena ada satu orang yang tadinya baik-baik saja ikut kelompok tarbiyah begitu, diberitahu bahwa kalau kamu menikah dengan Kristen seluruh keluargamu masuk neraka, lalu dia minta cerai. Ada yang begitu kan.
Maka memastikan bahwa seorang yang mau menikah beda agama itu harus punya pemahaman teologis yang kuat, keduanya. Jadi saya bisa mengatakan, bagi saya secara pribadi, pernikahan beda agama itu boleh diluluskan kalau dua-duanya itu punya semacam, bukan teolog, tetapi punya pemahaman teologis yang sudah clear gitu ya. Bahwa ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi, ada tafsir-tafsir teologis yang membuat mereka bisa berpisah, dan seterusnya. Ya, pada saat itu saya menghadapi itu dan saya mengatakan, sorry, saya tidak berani melayankan pemberkatan bagi kalian. Pak Andri, ini waktu kita udah mau di ujung nih. Sebelum kita menutup acara, apakah ada pesan pastoral lah sebut begitu kepada para sahabat DKB yang berkaitan dengan topik kita pernikahan beda agama? Silakan Pak Andri. Iya, pernikahan beda agama sebetulnya tidak bersangkut paut dengan dosa atau tidak dosa. Juga bukan soal boleh atau tidak boleh. Secara konseptual, terutama dalam prinsip kenegaraan, pernikahan ini sah-sah saja, asalkan masing-masing pihak berkomitmen untuk saling menghargai perbedaan dan menghormati perjanjian pernikahannya. Oleh karena itu, sebagai Gereja Kristen Indonesia dan juga YKB ya, dalam sebuah gerak ekumenis, menurut saya kita perlu mengadvokasi rekan-rekan kita, kawan-kawan kita yang sedang memperjuangkan cintanya melalui jalur pernikahan beda agama. Menikah beda agama itu bukan pindah agama. Oleh karena itu, jangan pernah membuat stigma yang buruk terhadap mereka yang membuat pilihan untuk mencintai orang yang berbeda. Sebab Tuhan adalah cinta. Saya kira itu, Pak Arli. Baik, Pak Andri, terima kasih. Sahabat DKB, itulah percakapan DKB dengan Pak Pendeta Andri Purnawan, Ketua 1 PGIW Jawa Timur berkaitan dengan pernikahan beda agama. Semoga semakin jelas bagi kita ini. Kali yang kedua kami membahasnya, dan kalau masih ada komentar, masih ada pertanyaan, boleh ditulis ke kolom komentar atau bisa dikirim kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sekali terima kasih Pak Andri, terima kasih atas masukan-masukannya untuk para sahabat DKB. Saya percaya ini sangat bermanfaat, dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.